Selamat datang kembali di podcast Psikolog ID, persembahan dari komunitas psikologi digital yang membahas mengenai kesehatan mental dan juga beberapa teknik psikologi yang aplikatif. Masih bersama dengan saya, Daud Antonius, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang trik agar tidak mudah dibohongi oleh orang lain. Jadi dalam dunia pekerjaan dan juga komunikasi sehari-hari, banyak dari kita yang tanpa sengaja atau dengan sengaja menyembunyikan dan juga menambahkan sebuah informasi. Nah, dalam episode kali ini yang saya bahas adalah tips singkat untuk menghindari para pelaku kebohongan tersebut. Tips atau cara pertama yang bisa kita lakukan adalah duduk di tempat yang lebih tinggi daripada lawan bicara kita. Jadi misalnya dia sedang duduk di kursi, kita bisa pilih kursi yang lebih tinggi. Atau malah ketika dia sedang duduk, kita berdiri. Jadi ada jarak ya antara tempat rendah dan tempat tinggi, dan kita pilih yang lebih tinggi. Nah, secara bawah sadar ini adalah bentuk dari intimidasi halus. Jadi ini membuat seseorang atau orang lain yang bicara dengan kita akan menjadi sungkan untuk berbohong. Tips atau cara kedua untuk menghindari kebohongan yang juga bisa kita kombinasikan ya dengan beberapa tips sebelumnya atau setelahnya nanti adalah berusaha untuk masuk ke dalam ruang pribadi orang tersebut. Jadi ini bisa dilakukan dengan cara mengubah posisi kita yang tadinya mungkin duduk berhadapan menjadi menyamping, atau jika bicara jaraknya agak dibuat lebih dekat dalam komunikasi. Atau contoh lain misalnya kaki kita kan menunjukkan minat pembicaraan, itu bisa kita ubah total ke arah lawan bicara kita tersebut ya. Ini bisa dilakukan karena pada dasarnya kita memiliki proksemik atau gelembung ruang ketika kita berkomunikasi dengan orang lain ya. Sebagai contoh, misalnya orang yang baru kita kenal, jaraknya akan lebih jauh ketika kita ingin berkomunikasi dan kita tidak nyaman ketika orang tersebut dekat dengan kita. Atau kasus lain misalnya orang tersebut sudah kita kenal atau pernah ketemu sebelumnya, maka jaraknya akan lebih dekat. Dan juga untuk orang yang sudah dekat dengan kita, maka jarak ruangnya atau gelembungnya semakin dekat. Nah, ketika kita masuk ke dalam ruang pribadi seorang akan menganggap kita satu ruangan atau orang yang cukup dekat dengan dia, dan kemungkinan untuk merekayasa sesuatu atau berbohong tentang sesuatu itu akan bisa diminimalisir dengan ruang pribadi yang kita masuki ini. Tips lainnya yang bisa kita lakukan juga untuk menghindari kebohongan dari orang lain adalah melakukan teknik matching mirroring, atau sederhananya adalah kita mengamati kemudian meniru bahasa tubuh dan juga gerakan dari orang lain. Bisa dimulai dengan menirukan nafasnya dia, jadi perhatikan baik-baik cara dia bernafas, kemudian kita tirukan jedanya. Hal ini cukup efektif untuk membangun trust atau ikatan, dan tanpa sadar seorang yang ingin berbohong kepada kita akan lebih berat untuk melakukannya. Nah, cara ini juga banyak dilakukan untuk terkoneksi tanpa sadar dengan orang lain, entah dalam dunia sales, marketing, atau dalam dunia konseling dan terapi juga bisa diterapkan. Yang berikutnya, kita juga bisa menerapkan teknik passing leading atau bicara seperti gaya bicara mereka. Jadi kita bisa mengulangi kembali kata yang diucapkan. Sebagai contoh misalnya dia mengucapkan tentang perasaannya, kemudian kita balas dengan "oh seperti itu ya perasaan kamu". Atau misalnya dia mengungkapkan apa yang dia lihat, nah kita ungkapkan lagi "oh jadi yang kamu lihat". Nah, jadi kata-kata yang dia ungkapkan pemilihannya jika mengandung penginderaan, contohnya visual, kinestetik, atau auditori, kita ulang kembali. Dan beberapa data yang kita ulang akan membuat lawan bicara kita sulit untuk berbohong. Kenapa? Karena kita seperti mendengarkan dengan sangat baik. Sama seperti teknik matching mirroring sebelumnya, teknik ini juga bisa memunculkan kepercayaan dan juga keakraban. Jadi lebih sulit dan lebih berat
untuk melakukan kebohongan kepada diri kita. Hal lain yang juga bisa kita lakukan adalah menggunakan bahasa tubuh yang terbuka. Jadi hindari bahasa-bahasa tubuh seperti menyilangkan kaki, menyilangkan tangan, atau misalnya menaruh benda di antara komunikasi. Nah, ini berguna sebagai tanda bahwa kita siap menerima kebenaran yang ada dan terbuka kepada hal-hal baru. Jadi ini bisa menurunkan kecemasan atau ketakutan seseorang untuk bicara tentang kebenaran kepada kita. Hindari juga pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menuduh atau agresif ya. Jadi menyudutkan atau membuat seseorang tidak nyaman. Coba untuk jadi seorang yang terbuka, terkesan bersahabat, dan juga memaklumi kesalahan-kesalahan yang orang lain buat. Kita juga bisa menceritakan contoh-contoh kasus bahwa kita menerima orang lain dengan kebenaran mereka seutuhnya. Nah, ini berbeda dari teknik untuk mengungkap kebohongan yang sudah saya bahas di episode sebelumnya. Ini lebih kepada teknik untuk menjalin kepercayaan pada akhirnya. Dengan kepercayaan yang sudah dibangun ini, orang lain atau orang yang berbicara dengan kita akan lebih sulit untuk berbohong karena dia tahu bahwa kita sebenarnya bisa menerima dia apa adanya. Oke, demikian pembahasan untuk podcast kali ini. Podcast yang Anda dengarkan adalah persembahan dari buku Gestur, buku yang membahas tentang facial expression dan juga body language. Terima kasih sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya.